Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang boleh kita terima. Dan hari ini 2 Maret adalah hari Rabu Abu. Tentu banyak hal yang telah diungkapkan dalam kesempatan ini sebagai orang beriman Kristiani, secara khusus Gereja Katolik. Kita memasuki masa Prapaskah atau pantang dan puasa. Nah, dalam antifon pembuka dari kitab Kebijaksanaan bab 11 ayat 24 ayat 25 sampai 27 diungkapkan, Engkau menaruh belas kasih kepada semua orang dan tidak membenci ciptaanmu ya Tuhan. Engkau tidak memperhitungkan lagi dosa manusia bila ia bertobat. Engkau sayang akan mereka sebab Engkaulah Tuhan Allah kami. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, biasa di hari Rabu Abu kita selalu menyanyikan lagu ini, Hanya Debulah Aku. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun, sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun 1000 ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini unjuk padamu. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Inspirasi sabda Tuhan yang boleh kita renungkan dan menjadi kekuatan bagi kita pada hari Rabu Abu ini mengawali masa pertobatan kita. Bagi saya secara pribadi, inspirasi ini pertama-tama dari bacaan yang pertama hari ini, bacaan dari Nubuat Yoel bab 2 ayat 12 sampai 18. Beginilah sabda Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa dan menangis dan mengadu. Dan ayat yang ke-13, koyakanlah hatimu, jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Saudara-saudari yang terkasih, Allah yang kita imani adalah Allah yang sungguh berbelas kasih. Dan bagi saya, mari kita mawas diri, mau menunjukkan kepada kita bahwa bukan sesuatu yang kelihatan dari luar, tetapi pertama-tama yang dikoyakan, yang diperbaiki adalah hati. Karena seseorang bila memiliki hati yang baik, tentu hal yang baik juga akan muncul. Dan ini sungguh berkaitan dengan pengalaman setiap pribadi kita. Karena yang tahu motivasi kita, yang tahu bagaimana sikap kita bertindak adalah diri kita sendiri. Maka kejujuran, ketulusan, apa yang kita lakukan itu lahir dari hati kita. Bacaan-bacaan akhir-akhir ini juga Tuhan Yesus mengingatkan kita, apa yang baik itu yang keluar, ya, yang muncul, yang diungkapkan.
tutur kata kita, sikap dan perilaku kita menuntun kita untuk boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan ini. Maka inspirasi boleh kita renungkan. Mari kita koyakan hati kita, bukan apa yang kelihatan dari luar itu, melainkan apa yang dari dalam diri kita. Atau dengan kata lain, mari kita mawas diri, menilai diriku sendiri sebelum mampu menggerakkan atau juga memberi inspirasi bagi orang lain. Dan ini sangat indah bagi setiap kita, diajak untuk menyadari akan kebaikan Tuhan ini. Tadi dalam bacaan yang kedua, dalam bacaan Injil hari ini sungguh sangat indah. Tuhan Yesus memberikan kepada kita peneguhan untuk tadi itu. Kalau mau berpuasa, berdoa, dan juga beramal kasih, itu lahir dari ketulusan hati, kejernihan hati. Bukan untuk dipuji, bukan untuk supaya mendapat pengakuan, tetapi lebih-lebih karena ungkapan imanku kepada Kristus, kepada Tuhan yang sungguh saya imani. Dan inilah ungkapan Yesus sendiri, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan mengganjar engkau. Maka mari kita sadari supaya apa yang kita lakukan itu tulus dan murni. Apa yang kita buat itu sungguh-sungguh memberi dampak yang sangat berarti bagi setiap kita. Dan juga ada ungkapan yang sangat menarik ya. Apa Anda ingin berpuasa pada masa Prapaskah ini? Kita semua tentunya. Ungkapan Bapak Paus, kata-kata Bapak Paus Fransiskus sangat menarik bagi saya. Maka saya ingin juga meneruskan inspirasi ini setidaknya bagi diri saya dan juga bagi kita semua. Puasa dari mengatakan hal-hal yang menyakitkan, ganti mengatakan kata-kata yang baik. Puasa dari kesedihan dan jadi ungkapan yang penuh rasa syukur. Puasa dari kemarahan dan jadikanlah itu sebagai yang penuh kesabaran. Puasa dari pesimisme dan jadikan itu sebagai penuh harapan. Puasa dari kekhawatiran dan gantinya yakni menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Puasa dari mengeluh, gantinya yakni merenungkan kesahajaan. Puasa dari tekanan, gantinya penuh doa. Puasa dari kegetiran, dipenuhi dengan hatimu yang sukacita. Puasa dari egoisme dan harapannya menjadi hati yang penuh belas kasih. Puasa dari dendam dan menjadikan itu damai. Puasa dari kata-kata yang menjadikan hidup kita punya waktu untuk hening, bermenung, berefleksi dan berbenah diri. Dan mari kita mohon juga ajakan Bapak Paus bagi kita semua hari ini secara khusus kita berdoa untuk perdamaian juga situasi yang saat ini sedang bergejolak di Ukraina dan Rusia. Semoga dengan puasa dan pantang kita secara khusus hari ini boleh membantu kita untuk menjadi duta perdamaian, membawa perdamaian dan mengupayakan perdamaian bagi semua orang. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mempersiapkan diri memasuki retret agung 40 hari dan juga selamat menjalankan puasa dan pantang, juga amal kasih, serta menerima sakramen tobat, juga berbagai hal laku tapa yang membantu kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dan mampu mempersiapkan diri merayakan hari Paskah Tuhan sebagai bentuk kasih dan perhatian, kasih dan cinta Tuhan bagi setiap kita. Tuhan memberkati.